Iya, minasan, welcome back again with Mr. G di sini. Well, keluarnya One Piece chapter 1092. Emang dari sisi pertarungan masih belum gimana banget kan? Tapi jangan lupa ya, momen di akhir chapternya sangat menarik, Rek. Karena berhubungan sama robot kuno yang udah ada di lab milik Dr. Vegapunk sejak lama. Ya, bukannya hanya kita saja mungkin yang berfokus dan ngebicarain hal ini. Bahkan Arthur the Library pun sampai menggarisbawahi kejadian itu, Rek. Karena menurut dirinya, apa yang baru aja dikasih lihat oleh Odachi kemungkinan besar berhubungan dengan One Piece itu sendiri. Bahkan Mr. G seneng karena pemikiran Arthur sama dengan Mr. G. Yang ikut live stream pasti paham lah. Buat ngebahas ini kayaknya menarik kalau kita bahas dulu dari sang robot kunonya. Dimana seperti yang udah pernah dijelasin oleh Dr. Vegapunk, kalau robot kuno itu emang bukan buatan dirinya sendiri, Rek. Dan kurang lebih ya, 200 tahun yang lalu, robot kuno ini sempat ingin menyerang Marijua. Hanya saja belum sampai merusak apa-apa, sang robot kuno ini kehabisan tenaga. Nah, dari sini diungkap lebih lanjut ya, kalau robot itu dibuat sekitar 900 tahun yang lalu atau kurang lebih ya, berarti sejak era Void Century, robot ini kemungkinan sudah dibuat. Yang mana hal ini malah menjadi menarik sih. Soalnya kita tahu kan, kalau robot itu dibikin 900 tahun yang lalu, terus bagaimana caranya robot ini diberi perintah untuk menyerang tempat yang belum ada di era itu. Kastil Marijua harusnya belum berdiri di masa robot itu sudah dibikin. Akan tetapi ya, bagaimana bisa menanamkan sebuah perintah untuk menyerang kastil itu 700 tahun kemudian jika kastilnya aja belum ada. Soalnya kalau kita pengen ngelihat bagaimana cara kerja dari robot kuno itu ya, Rek, ngelihat bagaimana dia masih bisa bergerak meski sudah kurang lebih 700 tahun lamanya, berarti bisa kita anggap tersimpan suatu program di sana yang akan dia laksanakan ketika memang waktunya sudah tiba. Sebuah mekanisme yang gak terlalu jauh berbeda dengan yang ada pada Kuma saat ini. Perbedaan terbesar terletak di Kuma yang merupakan seorang cyborg yang sudah tak memiliki pemikiran dan perasaan. Sedangkan robot kuno yang dibuat di era kerajaan kuno itu pastinya emang bener-bener cuman robot biasa. Ya, meski memiliki perbedaan, tapi keduanya seakan emang diparalelkan untuk melakukan sebuah serangan ke Marijua. Namun berakhir gagal sebelum akhirnya bisa melakukan apa-apa, Rek. Balik fokus lagi ke robot kuno yang emang di chapter terakhir terlihat aktif sesaat setelah Luffy menggunakan Gear 5-nya. Makanya gak heran kalau banyak orang yang berspekulasi kalau kemungkinan kekuatan buah iblis Luffy adalah pemicu. Dan kalau emang semua itu benar, maka penjelasan Luffy sesaat sebelum menangkap Kizaru, yang mana dia menjelaskan kronologis setelah dia ditendang oleh Kizaru lalu berusaha kembali ke ruang kontrol untuk menangkap sang admiral. Di situ mungkinkah yang sebenarnya terjadi adalah Luffy malah jatuh ke tempat sang robot kuno berada. Terus Luffy menggunakan kemampuan Gear 5-nya untuk bisa kembali ke atas dan melewati pelindung Pulau Egghead. Ya, bunyi ketukan drum yang bisa kita lihat di akhir chapter itu juga ya membuat kita semua percaya kalau emang kemampuan Luffy itulah yang menjadi pemicu kalau sang robot kuno kembali aktif. Yang membuat hal ini semakin menarik ya, ialah bagaimana Dr. Vegapunk sempat berkata kalau semakin dekat dia mengetahui sumber energi yang menggerakkan robot kuno itu, maka semakin dekat pula Dr. Vegapunk bisa segera menyelesaikan impiannya. Karena sumber energi yang digunakan untuk robot kuno itu pastinya sumber energi yang hanya digunakan di era kerajaan kuno masih berjaya. Dimana di era itu kita ngerti kan, kalau bahkan kota futuristik kayak yang lagi kita lihat di Pulau Egghead dulunya udah sempat terjadi terlebih dahulu di kerajaan kuno. Bahkan beberapa penemuan-penemuan hingga sekarang ya sudah hampir ditemukan terlebih dahulu sebelumnya. Sehingga kasarnya Dr. Vegapunk hanya seakan menemukan kembali apa yang sebenarnya sudah sempat ditemuin sebelumnya. Well, makin percaya kan kalau kemampuan Luffy adalah kemampuan yang bisa kita anggap sebagai sumber energi dan berhubungan dengan sesuatu di era Void Century. Sebenarnya contoh lebih langsungnya bisa kita lihat juga terjadi pada Zuniza. Karena dulu saat di awal kru SAP berada di Pulau Zou, kita tahu kan Zuniza hanya tunduk kepada satu orang dan dia adalah Momonosuke. Sehingga mau seperti apapun Luffy bisa mendengar apa yang dikatakan oleh Zuniza, tapi Luffy tak bisa melakukan apapun untuk bisa menyuruh dirinya. Sedangkan di negeri Wano Kuni, ketika Luffy sudah berhasil membangkitkan kemampuannya, Rek, Zuniza bahkan menyadari dan mengetahui hal itu. Karena dia bisa mendengarkan sebuah ketukan yang mengingatkan dirinya kepada sosok Joy Boy. Lalu, Rek, apakah sebenarnya buah iblis Hitonomi model Nika adalah sumber energi di masa kejayaan kerajaan kuno? Dan mengingat hal itu berhubungan dengan Joy Boy, sehingga apakah hal itu pula yang dia tinggalkan di Pulau Love Tale atau yang kita ketahui sebagai One Piece?
Kita tarik sedikit ya. Kalau dilihat dari apa yang Luffy selama ini inginkan ya, dia hanya ingin membuat tempat di mana semua orang bisa hidup bebas dan tertawa beriringan tanpa perlu adanya hierarki. Sebuah impian yang terkesan mudah namun sangat naif karena setiap orang memiliki tujuannya masing-masing yang dibuat seakan mereka harus melakukan segala hal untuk mencapainya. Impian yang kita anggap sama dengan ideologi yang dimiliki oleh kerajaan kuno atau bahkan sudah diterapkan dulunya di sono. Di mana semua orang entah berasal dari ras manapun kemungkinan dulunya tinggal beriringan di sana Lalu Joy Boy lah orang yang memimpin di era itu sebelum akhirnya gesekan dengan aliansi yang menyebut dirinya sebagai pemerintahan dunia sekarang berhasil mengambil alih dan ketakutan jika suatu hari ideologi dari kerajaan kuno itu bisa tumbuh kembali. Yaps, untuk mewujudkan impian itu kita percayakan kalau One Piece merupakan sebuah alat yang ditinggalkan oleh Joy Boy kepada warisnya, di mana alat itu bisa dia gunakan untuk mencapai impiannya yang ingin menyatukan semua orang. Terbangun karena sebuah kekuatan Gear 5 yang selalu diiringi tabuhan drum yang kita ketahui sebagai tanda dari Drum of Liberation atau simbol yang menggambarkan detak jantung Luffy saat berada di mode Gear 5. Mungkinkah sebenarnya suara drum itulah yang membuat sang robot aktif yang mana berarti ya musik atau perkusi lah yang menjadi sumber dari kebangkitan sang robot kuno. Karena kalau kita lihat dari bagaimana musik dapat menyatukan semua orang dan membuat orang-orang di sekitarnya tertawa, bukankah secara lebih literal musik emang menjadi alat untuk menyatukan semua orang? Pesta, tawa, dan keceriaan sudah identik ketika suara musik terdengar. Makanya gak heran kalau itu pun yang menjadi sumber energi yang bisa membangkitkan sang robot kuno. Hanya saja memang masih sangat sedikit sekali clue yang bisa kita gunakan untuk memperkuat hal ini Terlebih sumber energi panas yang dianggap layaknya matahari ya pernah disebut dan dianggap sebagai sumber energi yang telah berhasil dibuat di era kerajaan kuno. Makanya mereka seakan gak pernah kehabisan sumber energi di masa itu. Wah, sebuah kebingungan yang makin menjadi-jadikan akan teka-teki apa sebenarnya hubungan dari Gear 5 Luffy dengan suara Drum of Liberation atau suara detak jantungnya dengan sebuah sumber energi yang bisa digunakan untuk membangkitkan robot kuno. Yang kita ketahui robot ini ya sudah kehabisan energi selama kurang lebih 200 tahun yang lalu. Tapi kalau kita hubungin dengan 200 tahun yang lalu di mana Nika kan belum bangkit saat itu ya, Joy Boy lah ya, awak kening dari Hito Nomi model Nika ini belum bangkit. Harusnya emang musik sih, alias musik spesifik yang dimana Drum of Liberation Drum of Liberation maksud Mr. K, yang kalau kita flashback ke Skypiea, tabuhan drum seperti ini pernah ada. Mungkinkah Skypiea terhubung lagi? Aduh. Oke, kayaknya cukup segini aja dulu buat konten kali ini Silakan kita berpikir bareng-bareng ya, sama-sama mumet lah, oke? So, see you again next time. Oh ya, jangan lupa cuit-cuitnya. Adios karamelos, stay safe everyone. Salam Adividia.